Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Jumpa lagi dengan saya Miss Erlinawati. Seperti biasa abang kakak kita akan melaksanakan pembelajaran meskipun masih jarak jauh. Miss harapkan abang kakak masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Nah abang kakak, sebelum pembelajaran ini kita mulai, Miss harapkan abang kakak menyiapkan buku dan pensil, juga menyiapkan buku matematikanya. Karena hari ini kita akan belajar matematika ya abang kakak. Mari sama-sama kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah abang kakak, kali ini kita akan masuk materi yaitu pembagian pecahan. Yang perlu abang kakak ingat, untuk membantu abang kakak mengerjakan pembagian pecahan ini, maka ada 3 hal yang harus abang kakak ingat. Yang pertama adalah biarkan, yaitu membiarkan bentuk pecahan yang pertama. Yang kedua adalah ubah, yaitu mengubah tanda pembagian menjadi perkalian. Yang ketiga, balikkan, yaitu membalik bentuk pecahan kedua, yaitu pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. Jadi abang kakak ada 3 poin yang harus abang kakak pahami dan harus abang kakak ingat ketika mengerjakan pembagian pecahan, yaitu biarkan, ubah, dan balikkan. Nah, tetap fokus ya, fokus, come on, ayo kita fokus, jangan sampai hanya karena mengingat pembagian abang kakak jadi nggak semangat. Tetap fokus. Let's go. Nah, yang pertama abang kakak kita masuk pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Jadi yang pertama kita lihat dulu bagaimana pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa dapat dilakukan menggunakan operasi pembagian dan perkalian secara langsung. Jika terdapat pecahan A per B dan C per D, maka B tidak akan sama dengan 0 dan D tidak akan sama dengan 0. Maka untuk menyelesaikannya dapat dilakukan dengan A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Jadi kita membalikkan penyebut dengan pembilang ya. Kemudian contoh, tentukan hasil pembagian berikut. 4/9 dibagi 1/3 sama dengan, jadi abang kakak apa yang dibalikkan? Penyebut dan pembilang dirubah tempatnya untuk pecahan biasa yang kedua. Jadi kita selesaikan dulu ya. 4/9 dibagi 1/3 sama dengan 4/9 dikali. Kenapa dirubah pembilang dengan penyebutnya, Miss? Untuk letaknya, karena kita akan mengubah bentuk pembagian menjadi perkalian. Kalau pembagian dirubah menjadi perkalian, otomatis penyebut akan pindah ke tempat si pembilang dan pembilang akan pindah ke tempat si penyebut. Maka dikalilah dia 3/1 sama dengan, barulah abang kakak kalikan secara biasa, yaitu 4 dikali 3 per 9 dikali 1 sama dengan 12/9. Atau kalau kita sederhanakan lebih kecil lagi, maka akan didapatkan 4/3. Nah, untuk menyederhanakannya bisa sama-sama kita bagi 3. Jadi hasilnya 4/3. Abang kakak sampai di sini paham? Oke. Yang kedua, pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Kita lihat ya. Nah, untuk pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengubah pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran menjadi pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Yang kedua, mengubah pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran
menjadi perkalian pecahan biasa dan pecahan biasa. Yang ketiga, mengubah hasil perkalian pecahan biasa dan pecahan biasa. Jadi abang kakak, langkah yang pertama yang harus kamu lakukan adalah robah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Kemudian nanti baru lakukan lagi perubahan tanda bagi menjadi tanda kali dengan catatan penyebut dari pecahan biasa akan berpindah tempat ke pembilang dan begitu pula sebaliknya. Nah, contoh. Tentukan hasil pembagian berikut. 2/3/5 adalah pecahan campuran. Dibagi menjadi 3/8 adalah pecahan biasa. Ya, ingat dulu ya abang kakak, ubah dahulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Nah, kalau kita ingin merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, berarti 2/3/5 ini kita selesaikan terlebih dahulu. Berarti untuk merubahnya menjadi pecahan biasa, 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi penyebutnya kita kalikan dengan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10 ditambah dengan pembilang. Pembilangnya berapa? 3. Berarti 13. Maka dapatkanlah dia 13/5 dibagi 3/8. Kenapa 3/8 tetap miss? Karena dia tetap pecahan biasa. Nah, barulah kita robah atau kita ubah tanda bagi menjadi tanda kali, yaitu 13/5 dikali 8/3. Ini akan berubah berubah letak pembilang dengan penyebut untuk pecahan biasa yang kedua, karena tanda pembagian berubah menjadi perkalian. Maka didapatkanlah dia 13 kali 8/5 dikali 3 sama dengan 104/15. Nah, kalau untuk disederhanakan lagi silahkan abang kakak sederhanakan. Ya, kalau tidak bisa otomatis boleh sampai di sini jawabannya. Ya abang kakak, perlu diingat ubah dahulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Ya, oke. Yang ketiga, pembagian pecahan campuran pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran dapat dilakukan dengan 3 cara atau 3 tahapan. Yang pertama, mengubah pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang kedua, mengubah pecahan campuran dan pecahan campuran menjadi perkalian pecahan biasa dan pecahan biasa. Yang ketiga, menghitung hasil perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Caranya sama abang kakak sebenarnya. Jadi kalau ada pecahan campuran, kamu rubah dulu ke pecahan biasa. Barulah kamu ikuti langkah dari pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa di awal tadi. Kalau 21/6 dibagi 1/5/7, berapakah hasilnya? Maka kita rubah dulu kedua pecahan ini menjadi pecahan biasa. Artinya 6 dikali 2 sama dengan 12 ditambah 1 menjadi 13/6. Kemudian 7 dikali 1 sama dengan 7 ditambah 5 sama dengan 12/7. Penyebutnya tetap. Sama dengan barulah dirubah tanda dari pembagi menjadi kali. Dengan catatan penyebut akan berpindah ke tempat si pembilang. Begitu juga sebaliknya, pembilang akan berpindah ke tempat si penyebut. Berarti 13/6 dikali 7/12 sama dengan 13 dikali 7/6 dikali 12. Maka didapatkanlah hasilnya 91/72. Nah abang kakak, jika hasil akhir tidak dapat disederhanakan, cukup sampai di situ. Kalau misalnya kamu masih bisa menyederhanakan, silahkan kamu sederhanakan hasil sesederhana mungkin. Ya abang kakak ya, paham ya? Oke. See you in next video. Jadi untuk hari ini video pembelajaran kita cukup sampai di sini, yaitu ada 3 pembagian yang harus kamu pahami dan harus kamu selesaikan. Yang pertama, pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Yang kedua, pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa.
Dan yang ketiga, pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Silahkan kamu pahami, kemudian silahkan kamu kerjakan lembar kerja siswa yang akan Miss kirimkan ya abang kakak ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa tetap memakai masker ketika keluar rumah, konsumsi makanan sehat, perbanyak minum air putih, dan tetap berolahraga. Satu lagi, jangan lupa tutup auratmu ketika keluar rumah, baik itu untuk laki-laki dan perempuan, dan jangan lupa laksanakan sholat 5 waktu. Oke abang kakak, see you in next time. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.